Baik, teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam semua. Jadi, warahmatullah. em, karena menanggapi pertanyaan yang saya pikir sebetulnya sudah saya berikan pengumuman, atau mungkin juga admin Yuni sudah berikan pengumuman, tapi barangkali perlu diperjelas gitu ya, perlu disampaikan sekali lagi dalam bentuk Zoom. Barangkali nanti akan lebih mudah diterima kalau ini dalam bentuk verbal gitu ya. Oke, saya ingin mulai dengan sedikit paparan. Nanti kita akan adakan diskusi bebas gitu ya. Kita akan adakan diskusi bebas. Apapun pertanyaan teman-teman, kalau kita bisa bantu jawab, kita akan jawab. Kalau memang belum ada jawabannya, nanti kita cari sama-sama. Gitu ya. Jadi Zoom malam hari ini adalah untuk tahu bagaimana caranya kita nanti menghadapi ujian gitu ya. Sebenarnya sesederhana itu. Nah, kemudian posisinya Pusat Arsip Indonesia di mana? Posisinya Pusat Arsip Indonesia adalah memberikan bantuan pendampingan, bimbingan belajar supaya teman-teman itu belajarnya lebih terukur, lebih terarah, tidak buang-buang waktu, tidak berputar-putar, atau mungkin sebetulnya kan kalau misalnya teman-teman belajar menggunakan semua media sosial yang ada, sebetulnya itu juga bisa, hanya kemudian yang menjadi persoalan adalah di banyak media sosial yang bisa kita jumpai itu, bisa kita temui itu, struktur pembelajarannya berantakan gitu ya, namanya juga gratisan, berantakan, sehingga kita seringkali malah jadi yakin, malah jadi pusing karena si A ngasih gini, channel B ngasih begitu, dan seterusnya, terlalu banyak versi sehingga akhirnya kita bingung bagaimana cara menstrukturkan pengetahuan. Belum lagi persoalan mental, belum lagi persoalan hal-hal yang sifatnya apa namanya teknis gitu ya. Itu menjadi PR kita bersama, sehingga kemudian saya memaklumi ketika teman-teman masih ada di grup umum itu pertanyaannya sangat-sangat liar, sangat-sangat random, dan apa namanya seringkali di luar nalar gitu ya. Bahkan kadang-kadang pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena sebetulnya eh, pengumumannya sudah sangat jelas tertulis, tapi kemudian ditanyakan. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, maka kita perlu adakan pertemuan seperti ini. Oke. Nah, dari sisi Pusat Arsip Indonesia adalah mengetahui cara belajar yang efektif ya. Bukan hanya belajar, tapi juga kemudian menentukan menentukan apa pilihan-pilihan yang tersedia gitu ya. Sehingga kita kemudian memperlebar, memperbesar peluang untuk lolos menjadi calon ASN gitu ya. Jadi eh, saya sering kali menyampaikan di grup gitu ya, kalau selama ini bimbel PAI itu adalah bimbel yang selalu melahirkan top scorer di level instansi maupun di level nasional. Tapi bukan berarti PAI itu membuat kalian lulus, gitu ya. PAI tidak bisa membuat kalian lulus. Yang bisa adalah mengantarkan kalian pada nilai yang sangat tinggi, nilai yang paling optimal, gitu. Kalau soal lulus atau tidak itu bukan bukan ranahnya PAI, karena itu sudah ketentuan ilahi lah, kira-kira begitu. Bisa jadi kalian top scorer tapi di ujung kesandung apa, saya nggak tahu, gitu ya. Tapi setidaknya sepanjang sepanjang perjalanan menghadapi ujian, baik itu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, mungkin seleksi kompetensi bidang gitu ya, itu kita mendampingi teman-teman supaya nilainya bagus gitu ya. Buk, PAI itu bukan memastikan teman-teman menjadi ASN, bukan. PAI itu membantu teman-teman apa namanya mencetak hasil yang optimal dari setiap individu, gitu ya. Jadi perlu diketahui, nilai tinggi dengan lolos itu beda. Nilai tinggi dengan lolos itu beda. Jadi dari tahun ke tahun tuh gitu. Tahun lalu itu berapa banyak
eh, apa peserta bimbel yang nilainya tertinggi tapi tetap tidak lolos karena memang biasanya kalah prioritas gitu ya, kalah salah milih lawan. Lawannya XTHK2, dia masuk ke situ. Secara kompetisi dia menang angka, tapi kemudian ternyata yang diloloskan yang di bawahnya. Itu yang saya maksud dengan apa namanya, kita membantu mengoptimalkan gitu ya. Kalau saja pertarungannya fair kayak pertarungan CPNS, maka saya sangat yakin karena satu-satunya yang pertarungan fair itu 2021 menurut saya. Ketika SKB CPNS itu tingkat kelulusan pusat Persim Indonesia itu adalah 83%. Saya berani klaim tingkat kelulusannya segitu karena itu adalah persaingan yang fair. Artinya kalau tertinggi ya pasti lulus gitu ya. Itu persoalan yang kita hadapi sekarang. Nah, di tahun 2024 ini ya, ada pertarungan yang fair, ada yang pertarungan setengah fair gitu ya. Pertarungan setengah fair itu maksudnya gimana? Ya P3K itu kan sebetulnya pertarungannya sebenarnya sudah setengahnya tidak fair karena hanya untuk kalian yang punya free pass gitu ya. Artinya hanya jalur khusus. Jalur khusus teman-teman sudah tahu ya, untuk 3 kategori itu. Terus kemudian yang fair menurut saya adalah CPNS. Terus sekolah kedinasan sudah lewat, jadi kita hanya akan bahas CPNS dan P3K. Gitu ya. Nah, untuk P3K ini tolong teman-teman perhatikan baik-baik. Jadi kalau untuk P3K jangan terlalu pede kalau sama-sama menempuh jalur khusus, karena jalur khusus ada XTHK2, ada yang kerja di pemerintah, sudah di instansi pemerintah minimal berapa tahun itu 2 tahun atau ya. Itu jangan terlalu pede karena tetap yang diambil adalah nilai yang terbaik. Nah, kemudian kalau yang terendah gimana? Ada kemungkinan teman-teman kalau kuotanya misalnya kuotanya 10, yang daftar 20. Oke, 20-20-nya dikasih NIP, tapi yang 10 terbawah P3K paruh waktu. Oke, ngerti ya? Yang murni lolos itu 10 memang. Yang 10 bawah P3K paruh waktu. Apa kabarnya itu? Kalau saya sih nggak akan mau ya menjadi P3K paruh waktu karena sama saja berarti penghasilan saya tidak naik. Kalau kemarin misalnya honorer saya sebulan 500.000, berarti besok saya hanya ya mungkin hanya 500.000. Bedanya saya punya NIP. Yang lolos gimana? Yang lolos dia akan mekanismenya penghasilannya beda dengan yang paruh waktu, gitu ya. Dia full, gitu ya. Nah, sehingga menurut saya tidak ada alasan untuk teman-teman santai. Teman-teman tetap harus melewati tes, melewati ujian, melewati kompetisi, gitu ya. Kalau yang CPNS sudah sangat jelas, kompetisinya akan menempuh tiga tahapan administrasi, SKD dan SKB, gitu ya. Oke, jadi ini sudah jenis formasinya sudah jelas ya, CPNS 100% umum, CP3K 100% khusus. Clear ini ya. Jadi jangan sampai nanti ada tiba-tiba teman-teman dari umum daftar ke P3K gitu ya, nggak bisa. Kalau teman-teman umum artinya sekarang kerjanya di instansi swasta, jangan pernah berpikir untuk mendaftar P3K, daftarlah CPNS gitu ya, jelas. Karena kemarin masih ada tuh udah daftar bimbel, terus kemudian dia baru sadar P3K adanya formasi khusus gitu ya. Oke. Ini basic-basic dulu. Nah, di kita itu ada bimbel yang namanya untuk menghadapi seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Gitu ya. Seleksi kompetensi dasar berarti ini untuk CPNS, mau mau formasinya apapun yang diambil, mau perencana kayak mau peneliti kayak mau terserah lah ya, mau arsiparis kan tetap melewati SKD. Boleh nggak ikut bimbel SKD doang? Boleh. Eh, Kalau yang SKB
sementara ini Pusat Arsip Indonesia baru ada bimbelnya adalah SKP Kearsipan, seleksi kompetensi bidang. Ini untuk teman-teman yang umumnya ngambil formasi arsiparis, gitu ya, umumnya. Bisa juga formasi lain yang kompetensi bidangnya kearsipan, bisa. Berarti seleksi kompetensi bidang kearsipan. Formasinya apapun bisa ikut bimbel SKB nanti ya. Itu. Mudah-mudahan clear ya. Nanti kalau nggak kurang jelas, silahkan apa namanya ditanyakan lagi. Bagaimana cara ngikutin bimbelnya? Ya, pertama saya anjurkan teman-teman untuk join ke Telegram terlebih dahulu ya, dan channelnya terutama. Jadi kepentingannya untuk apa sebenarnya? Jadi ini ada grup umum, ini ada grup, ini ada channel. Kepentingannya apa, Pak? Nah, gini, kepentingannya itu di sini. Jadi nanti tolong dibiasakan, ketika bimbel juga gitu. Bedanya antara grup umum dengan Telegram yang channel itu gini. Yang channel itu tidak ada orang lain selain saya dan admin yang mengisi. Gitu ya. Jadi yang di sini itu pasti informasi-informasi yang penting yang sebaiknya teman-teman tahu. Nah, kalau di grup umum, ini nanti semua orang bisa ngisi. Jadi mungkin chatnya akan ketimpa-timpa gitu ya. Chatnya akan ketimpa-timpa, terus teman-teman bingung. Nah, makanya saya sangat menganjurkan teman-teman untuk masuk ke sini, ke channel gitu ya. Ke channel. Nah, coba lihat. Bedakan antara yang channel dengan yang grup diskusi gitu ya. Nanti kalau teman-teman butuh informasi apa-apa, carilah di channel dulu. Sehingga nanti ketika teman-teman tanya, pertanyaannya memang sebuah pertanyaan. Bukan sesuatu yang sebenarnya sudah ada, tapi teman-teman belum baca. Itu bukan pertanyaan. Itu teman-teman males namanya. Ya, itu teman-teman tidak sedang bertanya, tapi sedang ngerengek manja. Gitu ya. Jadi ini mohon dibiasakan. Nanti kalau teman-teman ikut bimbel juga gitu. Bisa jadi pertanyaannya hanya akan dijawab dengan ini gitu doang. Artinya teman-teman harus baca dulu, gitu ya, harus baca terlebih dahulu. Jadi tolong karena kita punya keterbatasan waktu ya, punya keterbatasan waktu, biasakan untuk membaca terlebih dahulu. Kemudian kalau kurang paham atau perlu afirmasi, perlu penjelasan, baru kemudian ditanyakan. Kalau kalimatnya sudah jelas, ya sudah, jangan ditanya balik, gitu ya. Sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan. Kita belajarnya efektif dan efisien. Oke, ini posisinya. Terus kemudian eh, kalau sudah sepakat, terus kemudian ngecek apa semua track record di sini di PAI Channel, itu Pak Satimin ngomong benar apa enggak sih? Silahkan dicek, silahkan dicek. Eh, Kalau untuk SKB kearsipan itu di kolong langit ini sementara PAI yang terbaik, gitu ya. Bimbel PAI yang terbaik untuk apa namanya bimbel SKB kearsipan. Silahkan cari. Saya sudah bertahun-tahun ngomong di grup gitu ya. Saya sudah bertahun-tahun ngomong di grup. Silahkan cari dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat. Kalau perlu ujung timur dunia sampai ujung barat dunia gitu. Carilah adakah yang lebih baik dari bimbel PAI gitu ya. Untuk ukuran bimbel, jangan bimbel yang bahkan lulusan kalau diadu lulusan PAI itu secara agregat nasional tetap yang tertinggi gitu ya. Di setiap tahunnya masih tetap tertinggi. Jadi yang tertinggi itu bukan lulusan UI, bukan lulusan UGM, bukan lulusan yang mana-mana, bukan. Tapi lulusan bimbel PAI ya. Kalau tidak percaya silahkan dicek sendiri hasilnya, tanya ke alumninya, mereka masih pada hidup gitu ya. Oke. Kemudian mungkin pertanyaannya adalah bagaimana cara belajarnya gitu. Bagaimana cara belajar di bimbel PAI gitu ya. Pertanyaannya kan gitu. Nah, nanti kalau teman-teman sudah mendaftar, nanti teman-teman akan dimasukkan ke channel, diajak masuk ke channel dan diajak masuk ke grup.
Seperti yang tadi saya sampaikan, channel itu untuk membaca semua informasi, bahan, macam-macam. Jadi biasanya habis Zoom gini, terus Zoom-nya direkam, terus diupload ke YouTube. Di YouTube-nya di-unlist, hanya yang punya link yang bisa nonton. Kalau nggak paham, tanya di grup diskusi, gitu. Cara belajarnya gitu. Begitu seterusnya, belajarnya setiap hari, jam berapa? Selalu konsisten kita belajarnya jam 8 sampai jam 10 malam. Pak, tapi saya bisanya belajarnya subuh, silahkan. Belajar subuh juga boleh, artinya teman-teman menggunakan cara belajar yang mandiri, ya kan? Nggak bisa ikut Zoom, Pak, nggak apa-apa. Silahkan belajar mandiri, nanti lewat rekamannya, lewat materi yang sudah dibagikan. Kalau ada pertanyaan, tanyakan di grup diskusi, gitu. Ya, Pak, kejauhan ngejelasinnya. Kami baru di seleksi administrasi. Oke, nggak apa-apa. Kalau teman-teman lagi menghadapi seleksi administrasi, sebetulnya sesederhana teman-teman baca channel PAI ini, ya, baca channel PAI ini, semua sudah disediakan oleh admin, ya kan? Semua sudah disediakan oleh admin. Oke. Nah, nanti prinsip dasar dari seleksi administrasi itu apa? Pokoknya teman-teman hanya diminta untuk taat saja. Permintaannya apa? Yaitu tidak usah kreatif dulu pada tahapan seleksi administrasi. Diminta pakai materai elektronik, ya pakai. Diminta pakai surat pernyataan, ya pakai. Diminta pakai lengkapi pakai TOEFL, pakai. Diminta S1 akuntansi, ya S1 akuntansi, nggak usah yang lain. Diminta S1 sejarah, ya udah itu. Jadi yang S1 cuman misalnya S1 sejarah yang diminta, ya udah kalau Anda S1 hukum ya nggak usah masuk. Gitu. Jadi level seleksi administrasi adalah level di mana teman-teman hanya perlu untuk taat, untuk patuh, untuk memenuhi kualifikasinya saja. Tidak usah kreatif. Gitu ya. Intinya sesederhana itu. Supaya tidak terlewat, silahkan teman-teman baca dulu dengan detail. Teman-teman bikin checklist. Bikin checklist persyaratan apa yang harus dipenuhi, kemudian kumpulkan checklistnya, kemudian upload satu persatu. Ya, supaya tidak ada yang terlewat dan tidak ada yang kurang secara ketentuan. Misalnya gini, dibutuhkan surat keterangan sehat dari dokter eh, yang bertugas di instansi pemerintah atau rumah sakit pemerintah, ya nggak usah macam-macam. Ikutin petunjuknya. Jangan hanya asal dokter. Pastikan dokter itu berdinas di rumah sakit pemerintah. Pastikan itu. Jangan hanya karena dia dokter, asal dokter aja. Gitu ya. Pokoknya kualifikasinya apa, penuhi. Itu semudah itu sesungguhnya untuk seleksi administrasi. Nah, kalau seleksi kompetensi dasar, nanti kita akan bicarakan. Gitu ya. Nah, lanjut. Soal biaya bimbel. Biaya bimbel itu untuk yang CPNS itu sekarang sudah 600.000. Untuk yang P3K masih 500.000. Kenapa? Karena yang SKD itu kita akan mulai besok. Dan sudah kita buka program early bird-nya 3 bulan. Ya, program early bird-nya sudah 3 bulan. Jadi eh, masa early bird-nya sudah habis, gitu ya, sesuai dengan apa janji yang sudah kita sepakati, sudah kita uh, janjikan pada teman-teman. Nah, sementara untuk yang P3K masih 500.000 sampai dengan pengumuman Menpan nanti secara resmi seperti apa. Baru nanti kita akan uh, normalkan. Jadi untuk yang P3K yang memang mau mau melamar sebagai arsiparis, mumpung masih early bird, silahkan daftar. Untuk yang CPNS, SKD dan SKB-nya sudah 600.000. Nah, Pak, segitu mahal. Justru setiap saya ketemu
anak yang sudah lulus atau bahkan mungkin yang PNS, begitu dengar biaya bimbel 600.000, berapa kali pertemuan? 20 sampai 24 kali. Mereka bingung. PNS, ASN, bimbelnya cuma 600.000, 20 kali pertemuan. Kelewat murah, Mas, gitu. Kelewat murah. Iya, karena saya tahu teman-teman yang daftar ini bagi saya adalah orang yang sedang cari pekerjaan. Kalau terlalu mahal kasihan. Tapi seringkali karena eh, dikasih murah begini malah masih nawar. Padahal ini logika ya. Padahal selama ini bimbel ini track recordnya adalah bimbel dengan tingkat kelulusan terbaik. Kalau teman-teman sudah menemukan yang terbaik dikasih harga segitu nawar, itu saya nggak ngerti lagi. Itu saya nggak ngerti lagi. Padahal untuk les-les anak SD, TK bahkan itu ya, itu sebulan aja bisa sampai segitu. Yang padahal kalau menurut saya, anak-anak saya itu nggak pada les. Kenapa? Ya karena bagi saya mereka masih main. Kepentingannya masih main. Belum seserius itu. Kalau sudah serius SMA, misalnya SMA lah, SMA bimbel untuk SMA itu mahal. Kuliah aja, kuliah itu kan tadi saya bilang peringkat nasional itu yang terbaik bukan anak UI, bukan anak UGM, bukan anak Undi, bukan anak universitas, tapi anak PAI. Sehingga saya berani nulis bandingkan dengan UKT. Kalau kalian kuliah misalnya, kuliah ya 6 semester atau 8 semester, itu nggak mungkin 6 juta itu nggak mungkin. Pasti lebih dari itu. Ini cuma 600.000. Itu hmm, sudah pasti 1/10, bahkan mungkin 1/20 kalau di total ya, atau mungkin seperberapa. Jadi ini terlalu terlalu murah, apalagi jika dibandingkan dengan hasilnya, gitu ya. Jika dibandingkan dengan hasil, apalagi kalau misalnya kemarin saya ngobrol sama Yuni, kamu tahu nggak? Kalau ini bimbel ini saya buka, begitu dicek materinya, itu kalau menurut tarif pendapatan negara bukan pajak, materi yang saya berikan itu adalah sistem kearsipan. Kamu tahu nggak ini harganya kalau dijual oleh pemerintah berapa? 150 juta. Ingat, 150 juta. Ya, kalau nggak percaya silahkan buka Perpres pendapatan negara bukan pajak yang berlaku di lingkungan arsip nasional. Cari penyusunan sistem kearsipan. Itu dijualnya berapa? Itu bukan kecil, itu bukan murah. Itu bukan murah. Tidak ada apa-apanya biaya bimbel. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau ada harga yang jauh sekali dari itu dan kemudian terlihat sudah track recordnya bisa kalian cek. Terus kemudian kalian masih tawar-tawar, ya saya nggak ngerti lagi lah. Secara kualitas, output keluaran teman-teman sudah bisa lihat. Secara harga teman-teman bisa bandingkan. Lalu apalagi gitu. Ya, kalau dari sisi itu, kalau saya jadi teman-teman, itu nggak akan pikir dua kali. Saya langsung masuk. Saya langsung masuk ikut bimbel. Bagaimanapun caranya, kalau memang saya memang pengen jadi ASN tahun ini, caranya tinggal itu. Menurut saya itu. Nah, gimana kalau saya mau belajar dari luar? Berarti teman-teman akan berhadapan dengan anak bimbel PAI. Kira-kira gitulah. Kalau bisa lebih baik dari anak bimbel PAI, atau yakin bahwa tidak ada anak PAI di situ, ya silahkan saja. Tapi kalau ada anak bimbel PAI di situ, bersiap-siaplah karena berarti teman-teman akan berkompetisi dengan anak bimbel PAI. Kira-kira gitu ya. Nah, silahkan sampai di sini saya buka diskusi. Kalau mau ada yang ditanyakan, silahkan angkat tangan, raise hand terlebih dahulu. Nanti biar apa namanya, biar dijawab. Ini di Mbak Dina, Pak, berarti bimbel untuk PDKK belum buka kan ya? Pendaftarannya sudah buka, tapi belajarnya belum, gitu ya. Pendaftarannya sudah buka, makanya tadi saya bilang masih masa early bird. Nanti kalau pengumuman Menpan, berarti
sudah nggak early bird gitu, sederhananya gitu. Oke, saya akan buka kesempatan untuk Mas Zafir terlebih dahulu. Silakan open mic-nya dan eh, silakan disampaikan pertanyaannya. Monggo. Oke, Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Ya, Pak, aku mau nanya. Jadi Ya, silakan. kebetulan aku kan udah bikin account ya untuk SSCSN kemarin. Mm-mm. Nah, terus ternyata aku baru dapat infonya tuh besoknya kalau ternyata nggak bisa double kan ya untuk Ya. database nick-nya. Nah, cuman Hmm. aku baru sampai masukin nick doang gitu, Pak. Itu aman nggak ya buat P3K? Soal CASN ya, coba nanti biar dijawab Yuni barangkali ya. Kita lanjutkan ke siapa tadi? Saya belum masuk sampai ke CASN. Sebentar. Siapa tadi satu lagi? Artinya pengisian apa pembuatan akunnya belum selesai sampai akhir ya, Mas Zafir ya. Belum sih Pak, belum. Soalnya aku hold dulu juga karena khawatir kayak gini gitu. Apalagi kan ya mikir-mikir juga ya takutnya nggak mungkin nih servernya banyak gitu. Nggak bisa Mm-mm. jaga-jaga aja gitu. Jadi bikin account sama yang foto itu aja kan. Jadi kalau untuk Mm-mm. pilihannya tuh masih belum aku pilih CPNS atau PKK-nya gitu. Karena dulu kan asumsinya bisa double ya asumsi kita. Ya, Ya ternyata nggak bisa kan. ya Tapi hanya boleh milih salah satu antara P3K atau CPNS. nah itu dia makanya. Mm-mm. Oke Ya, deh, itu aja sih Pak pertanyaan. Makasih. oke. Ya, yang nge-lag mungkin sinyalnya di sana ya. Oke, saya simpan dulu karena sampai teknis itu saya belum masuk ke akun CASN. Ada yang lain lagi? Nanti mungkin Yuni bisa jawab karena dia yang masuk sampai detailnya ya. Ya, ini ada yang sudah bantu menjawab ya. Memang logikanya kalau belum istilahnya belum fix, belum submit, memang harusnya aman. Harusnya aman ya. Oke, ada yang lain lagi? Cara logika aman sih Pak ya. Asumsi saya Iya, juga gitu. Oh, logikanya aman. ya. Kalau kecuali kalau kayak orang ngisi formulir itu, ngisi form itu kalau udah submit ya masalah kan. Itu. Berarti kan akun approve kan. Iya, iya. Kalau gitu oke, Logika aman. logika administrasinya begitu. Iya. Oke, itu aja sih Pak. Makasih ya Pak udah jawab. Ya, ya. Nah, itu Yuni juga jawab tuh. Oke, ada yang lain? Pokoknya administrasi itu ikutin saja. Boleh daftar bimbel SKB saja, Pak. Boleh, boleh. Jadi karena ini tiketnya dua, bimbelnya itu tiketnya dua, SKB dan SKD, mau pilih salah satu boleh, mau ambil dua-duanya silakan. Untuk memastikan, jadi kalau misalnya teman-teman yakin nih, SKD mah gampang, misalnya ada orang yang begitu. Saya ambil SKB-nya. Kalau SKD kan saya sudah sekolah. Mungkin gitu mikirnya ya. SKB kearsipan. Saya orang ekonomi. Nggak akan ngerti saya. Oke, satu-satunya cara adalah ikutan bimbel SKB doang. Boleh. Boleh. Karena ini dua tiket ya. Dua tiket bimbel. Monggo. Nah, gitu. Izin Pak Zerpin, Ya, boleh? monggo, monggo, monggo. Silakan. Ya, maaf sebelumnya kalau saya tahu di sini untuk P3K jabatan Asiparis Pak Zerpin ya. Ya, ya. Ya, saya kemarin juga alumni 2023. Hmm. Begini Pak Zerpin, untuk khusus P3K tahun 2024 ini kan ada jabatan yang baru nih yang khusus untuk S1 pengelola layanan operasional Hmm. dan D3-nya penata layanan operasional. Hmm.
sebelumnya tidak ada di tahun kemarin. Betul. Ya, sepertinya untuk jabatan itu untuk mengakomodir honorer yang nggak bisa membeli jabatan yang lain-lain, karena jabatan yang lain-lain kan terbatas untuk P3K, Pak Satimin. Betul. Bagaimana kalau usul diadakan jabatan itu untuk bimbel di sini, Pak? Iya, saya kemarin sudah ngobrol sama teman-teman. Teman saya lagi berpikir, ini kan kompetensi bidangnya eh, harus harus ditentukan dulu kan. Tidak mungkin kemudian ini kan jabatannya gado-gado ya. Jabatannya gado-gado itu dalam arti gini. Kalau arsiparis jelas kompetensi teknisnya harus kearsipan. Penata layanan operasional itu kan campur-campur ya. Nah, ini sedang saya pikirkan, saya carikan petunjuk teknisnya dulu. Kalau kemudian kira-kira saya bisa, saya akan adakan. Tapi kalau kemudian kira-kira nggak sanggup, saya ya mohon maaf karena saya nggak mau ngasih setengah-setengah gitu loh. Saya nggak mau nanti ngasih ke Pak Andi yang ngajar ragu-ragu, saya nggak mau gitu. Saya pengennya ngajar itu ya form kayak biasanya itu, gitu ya. Jadi eh, saya nggak tega. Yang jadi pengajar aja nggak pede, apalagi yang diajar gitu. Saya nggak mau gitu. Kecuali kalau saya ngerti, oh ini arahnya mau ke sini nih, oke, saya berani. Itu baru saya buka. Tapi kalau belum, ya ya terpaksa saya lewat dulu. Gitu. Itu Mas Andi responnya sementara ya. Iya, barangkali Pak Satimin bisa atau mau gitu loh. Ya mungkin mungkin secara teknis mungkin bisa, cuman kalau saya nggak pede, biasanya saya nggak mau. Eh, Gitu. eh. Ya Ya itu aja karena sih sebetulnya. karena di kantor saya itu tidak mengusulkan untuk arsiparis terampil, jadi Mm-mm. nggak bisa milih ke sana. Dan saya yakin P3K yang lain juga Banyak, banyak, honorer banyak yang banyak, jabatan yang betul, penata layanan operasional itu. betul, betul. Saya paham itu. Cuman kemudian kan saya harus mencari supaya delivery-nya enak gitu loh, Mas Andi ya. Ya, Jadi makasih Pak. ya kira-kira gitulah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya nggak mau ngajar tapi eh, gaduh-gaduh gitu. Bisa bisa tapi kurang oke. Nanti saya carikan caranya dulu. Kalau ketemu caranya, form jelas ketemu garisnya, saya berani buka. Tapi kalau nggak ya, ya sementara kita relakan dulu. Oke, silakan. Ada yang lain lagi? Tadi Pak siapa? Masih satu lagi nih yang resen. Silakan. Siapa nih yang masih resen? Om Mbak Dina mungkin boleh silakan. Selamat malam, Pak. Malam, silakan Mbak. Iya, jadi gini, Pak. Jadi kan sampai saya bisa gabung masuk di dalam akun grup Telegram ini kan Telegram. karena ya kedengeran kan, Pak? Iya, Iya, Pak, saya dari Maluku, Pak. Maluku baik. Iya, saya dari Maluku, dari Ambon. Jadi sampai saya bisa masuk gabung bersama dengan Telegram PAI ini, banyak tuh Pak ceritanya. Tahun lalu itu, iya Pak, tahun lalu itu tuh, makanya saya mau nanya-nanya nih Pak sekalian. Jadi Iya, tahun lalu boleh. itu, saya sempat tuh Pak, saya sempat tes, berani aja tuh Pak, karena di Maluku tidak buka arsiparis, tidak buka arsiparis, jabatan arsiparis. Memang buka, Pak, tapi kualifikasi pendidikan itu masih hanya S1 kearsipan. Jadi nggak Iya. buka secara umum. Jadi tahun ini baru dibuka, Pak. Mudah-mudahan dibuka. Mm-mm. Jadi tahun lalu itu tuh saya ada di peringkat 32, Pak. Mm-mm. Waktu di Andri. Waktu di Andri saya urutan 32. Terus ngobrol-ngobrol saya cari tahu ternyata yang ranking satunya itu senior saya. Senior saya juga ternyata bimbelnya di PAI. Jadi beliau Yes. memberikan kontak tersebut kepada saya, Pak. Makanya saya intens banget tuh lihat-lihat eh,
chat-chat di grup. Saya pernah juga chat sama bapak, nanya kapan bimbel. Karena memang Enggak. kayak saya nggak puas gitu Pak. Di urutan Mm. 32, senior saya bisa urutan 1, padahal beliau bukan lulusan kearsipan. Berarti wow Iya. banget nih bimbelnya nih Pak. Wow banget nih bimbelnya nih Iya. Pak. Jadi Iya. memang kalau tahun ini nih saya niatnya memang mau di Pemda aja kan Pak, mau di Pemda Iya. aja karena sudah masuk di database Pak, sudah masuk Iya. di database. Terus Pak, kalau misalnya saya lihat-lihat itu CPNS di Pemda Maluku hanya buka S1 hukum. Ini CPNS ya Pak. Kalau nggak Iya. tahu kalau CP3K. Kalau Mm. CPNS S1 hukum bisa nggak Pak? Kalau saya S1 hukum sama S1 ilmu hukum sama nggak Pak? Apa gimana tuh Pak? Oke. Iya Pak. Itu dulu Pak. Ya, terima kasih. Iya Pak. Nah, ini kan Mbak Dina sudah honorer ya, bahkan sudah. Iya Pak. Coba logikanya itu bisa. Cuman tolong pastikan sekali lagi ke BKD-nya. Tolong pastikan sekali lagi ke BKD-nya kan masih muda lah ya, masih sama-sama pakai seragam. Kalau Iya. dari saya logikanya itu bisa. Cuman tolong tanyakan sekali lagi karena walaupun nanti misalnya gagal masih ada masa sanggah. Karena gini, saya khawatirnya gini. Verifikasi itu seringkali kan dilakukan oleh operator. Iya. Mohon maaf, operator ini dia hanya akan melihat hitam atau putih. Kalau Pak. hitam ketemu hitam berarti cocok, match, lolos. Kalau enggak berarti enggak lolos. Walaupun masih ada masa sanggah. Nah, untuk memastikan itu, alangkah lebih baiknya gunakan apa fasilitas, entah itu namanya helpdesk kah, apakah tanyakan ke BKD-nya. Walaupun ada masa sanggah ya, artinya Mbak Dina punya chance untuk melakukan sanggah gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Kalau hukum dan ilmu hukum harusnya bisa. Ya bisa ya. Iya. Iya Pak. Tapi karena saya bukan panitia, bukan Iya. siapa-siapa, saya Iya hanya bisa betul. mengatakan ini logikanya bisa nih. Gitu, Iya Pak. gitu ya. Iya Pak. Nah, kalau soal bimbelnya kan ya sudah lihat sendirilah. Temanmu Iya. bukan bukan anak arsip. Ya kan sudah aku bilang. Iya. Yang Iya. ikut kan banyak kan rata-rata Pak, tapi saya bukan anak arsip justru karena itu. Mari kita tunjukkan, kamu bukan anak arsip, saya hantarkan kalahkan anak arsip. Oke. Setuju. Jadi Betul. jadi bukan bukan yang peringkat 1 sampai 10 itu bukan anak arsip UGM, bukan anak arsip UI, bukan anak, tapi anak PAI. Saya sudah ngomong berulang-ulang. Ya gitulah ya kira-kira ya. Ya Iya betul tinggal Pak. kalau itu bisa tembus berarti kan ini peluang gitu maksud saya. Ini Iya. peluang untuk bisa masuk di situ. Jadi tolong agak aktif dikit ke sana. Oke, ada yang lain? Terima kasih Pak. Ya, Pak Badri Taufik kayaknya tadi kalau belum siap Mbak Mora. Silakan di antara dua. Oh, Mbak Agung. maaf Pak, sebelumnya saya Ya, mungkin boleh sudah siap bertanya. oh ya silakan. Jadi gini Pak, saya Hmm. fresh graduate. Eh, Hmm. saya pengen mendaftar Pak CPNS Hmm. Arsiparis begitu. Oke. Cuma jurusan saya itu manajemen rekod dan arsip kan Pak. Ya, Mm-mm. UI ya. Sementara, iya betul Pak. Hmm. Sementara di kualifikasinya itu D3 kearsipan. Jadi saya agak Hmm. ragu nih Pak mau apply dan saya lihat hampir semua instansi tuh tidak ada yang nulis D3 manajemen rekod dan arsip, adanya D3 kearsipan begitu Pak. Nah, saya Oke. sudah mencoba tanya helpdesk instansi yang pengen saya pilih kan Pak. Hmm. Nah, instansi tersebut pun juga bilang kayak saya tidak bisa memastikan bahwa saudara bisa lulus begitu karena nanti yang mengecek itu si verifikatornya begitu Pak. Itu Oke. dan si helpdesk ini bilang kayak kalau misalkan saudara sudah bisa sudah yakin sama tetap apply aja begitu Pak. Bocoran. Saya sempat ngajar di UI. Iya Pak. Jadi harusnya bisa. Harusnya bisa. Ah,
Jadi ketika Andri tidak pernah terima anak UI, terus saya ngajar di UI walaupun posisinya waktu itu masih asisten karena dosen definitifnya adalah Bu Desi Pratiwi, deputi Andri sekarang. Beliau kan nggak akan kepegang kan. Akhirnya saya gantikan. Ya akhirnya masuk dengan jurusan yang sama gitu. Jadi secara administratif itu bisa ya. Kalau yang dilamar di Andri itu bisa. Kalau di Andri Harus apa? Kalau di instansi kalau di lain? tempat lain berarti kan dia harus diberikan surat apa harus disanggah kalau misalnya nggak dinyatakan tidak lulus karena memang di UI adanya itu namanya nama program Iya, studinya itu ya mudah-mudahan bisa melegakan ya harusnya bisa Mbak. berarti harusnya bisa ya Pak. Berarti Mm-mm. dokumen dokumen kalau dokumen yang menyatakan kalau jurusan D3 manajemen rekod dan arsip sama D3 kearsipan ini sama, itu bukan Mm-mm. di upload saat kita pas pemberkasan ini ya Pak, tapi nanti saat masa sanggah gitu ya Pak, kalau misalkan kita Bukan nggak upload lolos dari begitu. sekarang. Oh, tetap Uploadnya diupload dari dari sekarang. tetap tetap diupload, tetap harus dipenuhi. Cuman kalau kemudian si operator tidak mengenali kalau itu adalah apa namanya D3 arsip, ya baru Hah? disanggah. Gitu. Tetap Oh, harus dilengkapin, tetap harus dilengkap. terima kasih Pak. Mm-mm. Sama-sama. Silakan yang lain. Tadi siapa ya? Satu lagi. Ada yang lain lagi? Enggak. Karena memang UI itu eh, kayaknya nama nama program studinya ganti-ganti ya. Sempat disebutkan kearsipan perasaan, terus Eh, dirubah lagi kan? Kalau dulu sebelum angkatan saya namanya MID sih Pak, Manajemen Informasi dan Iya, Dokumentasi. iya Heeh. betul. Ya itu bisa, bisa masuk. Iya, tapi Oke. eh, ya, Nah, gimana? tapi pas angkatan saya manajemen rekod dan arsip sih Pak. Mm-mm. Iya, Iya, iya. Kan seniormu sudah beberapa masuk Andri sekarang, iya CPNS. Pak, iya Pak. Mm. Itu tanya coba, itu juga bimbelnya di sini. Iya, saya juga rencana mau bimbel di sini Pak. Ya, itu ya mereka bimbelnya di sini. Oke, silakan Terima lanjut kasih ya yang Pak. lain. Ya, sama-sama. Mas Syafir resign lagi atau karena belum lower hand saja? Pak Badri Taufik tadi sempat apa namanya resign. Ada yang mau ditanyakan? Cukup semua? Ayo, tuh Jenika. Saya bukan anak arsip, alhamdulillah yang satu diformasi dan sudah jadi P3K sekarang. Ya, ya kayak gitulah. Ya, oke. Resign lagi Badri Taufik, Janita Triana, silakan. Iya, Pak. Ya, Pak Badri ya. Iya, Ya, silakan. selamat malam, Pak. Ini saya Malam. mau tanya, Mm-mm. untuk ikut serta di bimbel ini, tadi Bapak Mm-mm. menuliskan join grup Telegram. Heeh. Ada join yang grup, ada join yang channel khusus itu ya, Pak. Iya betul. Untuk masuk ke channel khusus itu, ini saya sudah download Telegram. Di sini Mm-mm. ada tiga, ada yang Pusat Arsip Indonesia, ada yang arsip. Logonya yang mana nih Pak? Logo yang merah ada tulisan PAI ini ya Pak. Iya, iya. Lantas untuk pelaksanaan bimbel, Mm-mm. biaya bimbel itu untuk yang P3K itu Mm-mm. transaksinya dimulai kapan dan bimbelnya dimulai kapan Pak? Iya, untuk yang P3K, terus terang saya masih nunggu Menpan nih. Karena logikanya nanti gini, ini SKD jalan,
SKD jalan, kemudian P3K kan hanya sekali tuh, tesnya hanya Iya, sekali, CAT-nya sekali. iya. Berarti dia akan kemungkinan akan paralel dengan yang SKB gitu. Jadi kemungkinan besar dia akan bimbel P3K-nya yang dan CPNS yang SKB kearsipan Oktober baru belajar gitu. Nah yang SKD yang CPNS itu tanggal 3 besok sudah mulai belajar supaya Oh, berarti simultan gitu. ya, berarti untuk saya pribadi menunggu yang Oktober ya, Pak. Iya, tapi kalau mau daftar sekarang berarti boleh saja, itu masih 500.000. Tapi nanti kalau sudah pengumuman Menpan 600 ya Pak. Oh iya, ya enggak apa-apa. Ya, yang Oh, nggak berarti apa-apa. untuk transaksinya bagaimana nih, Pak? Ke Ya, itu rekening atau di Telegram kan ada Pak nomor rekening yang apa? Sebentar saya apakan ya. ya, Saya posting di Telegram yang nomor rekeningnya, jadi Bapak langsung tahu. Ya, yang ini saya posting. Jadi rekeningnya beda dengan yang CPNS ya Pak. ya. Kalau Bapak P3K berarti transaksinya ke BSI. Nah, Oh iya. tinggal Bapak baca aja. Itu sudah muncul. Oke. Ya, terima kasih Pak infonya. Ya, jelas ya Pak ya. Jelas, jelas. Oke, terima kasih. Mbak Janita Triana, silakan. Halo Pak, selamat malam. Malam. Semoga Pak Guru dan teman-teman semuanya sehat-sehat. Amin. Pak, Amin. aku izin tanya Mm-mm. informasi lebih detail mengenai waktu pembelajaran SKD ini, Pak. Tadi kalau Mm-mm. aku nggak salah dengar itu berarti waktu pembelajarannya itu setiap hari jam 8 sampai 10 malam gitu ya, Pak? Iya, Itu berarti apakah setiap hari materinya berbeda, misalkan hari ini TIU, besok TWK, selanjutnya TKP, atau dalam satu waktu itu 3 materi, atau bagaimana Pak proses oke. pembelajarannya? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi kita sudah merancang tanggal 3 itu, kita start ya. Tanggal 3 September misalnya, mulai dari TWK hari Selasa. Zoom gitu ya. Selasa Zoom, Rabunya diskusi masih soal TWK. Oke. Kamisnya Zoom TIU, Jumatnya diskusi TIU. Gitu ya. Begitu seterusnya. Nanti TKP hari selanjutnya diskusi. Jadi belajar tiap hari itu pengertiannya tidak Zoom setiap hari, tapi seminggu 3 kali. Di hari yang tidak Zoom, kita tetap belajar, tetap diskusi, tapi temanya sudah ditentukan gitu. Misalnya hari ini bahas nasionalisme atau bahas integritas, berarti besok masih bahas integritas. Besoknya lagi TU ganti, misalnya bicara soal analisa data, ya berarti ya analisa data. Eh, hari berikutnya tidak Zoom tapi diskusi tentang itu. Begitu seterusnya, sehingga yang tidak ikutan Zoom pun akan dapat rekamannya. Tinggal tonton ulang rekamannya, ikuti diskusinya. Gitu, itu cara belajarnya. Jadi hari-hari itu selalu produktif. Nah, nanti biasanya admin akan agak galak dalam tanda kutip kalau teman-teman itu ketinggalan. Tolong jangan sampai ketinggalan, ikuti, karena untuk mencapai golden standard kita, teman-teman, kita minta untuk apa? Untuk mengikuti semua tahapan pembelajarannya, jangan sampai ada yang miss. Jangan sampai nanti, Pak, saya belum belajar ini, ternyata keluar soalnya gitu ya. Itu jangan sampai ada hal-hal kayak gitu. Sehingga kita ciptakan iklim belajar yang yang hangat, yang produktif, tiap hari belajar, rujukannya ada, terus kemudian fleksibel. Ya itu tadi saya bilang, misalnya malam ini nggak ikutan Zoom. Oke, tapi hari ini saya punya hutang harus belajar misalnya gitu ya. Subuh baru sempat belajar, ya silahkan. Terus di tengah belajar nggak ngerti. Oke, tanya aja di grup. Tanya di grup, nanti dijawabnya malam. Karena kamu tanyanya subuh, dijawabnya malam jam 8.
Kira-kira gitu ya. Jadi apapun pertanyaannya, kalau memang wajar dijawab, akan dijawab. Itu akan dijawab, tapi dijawabnya di jam pembelajaran. Nah, peserta itu mau belajar jam berapa saja boleh. Tapi jam belajar resminya kita adalah jam 8 sampai jam 10 malam. Paham nggak sampai sini? Yang penting Iya, kita secara ofisial kita menyediakan waktu belajar jam 8 sampai jam 10. Peserta mau belajar jam berapa saja, silahkan, monggo-monggo saja. Gitu. Baik, Pak. Karena kita Berarti sudah Zoom-nya, siapin. Ya, hmm, gimana? iya, Pak. Berarti Zoom-nya kayak selang-seling ya, hari ini Zoom, Ya, besok mungkin kayak besok diskusi dan diskusinya. latihan soal gitu ya, Pak. Ya, ya gitu. Oke, baik, Besoknya Pak. lagi Zoom Terima kasih lagi, banyak, Pak. diskusi lagi gitu. Jadi Hmm. apa? eh, Kan logikanya kalau kita kuliah dengan sistem SKS kan gitu kan. Dua, dua SKS itu sama dengan 2 jam belajar mandiri, 2 jam belajar di kelas, 2 jam ngerjain tugas. Begitu seterusnya. Nah, kita sebetulnya mengadopsi sistem itu. Cuma kalau di perkuliahan itu seringkali ketika 2 SKS itu ya hanya 2 jam belajar di kelas, tidak ada pembelajaran diskusi yang didampingin. Itu lemahnya. Satu. Yang kedua, strukturnya ketika di kampus karena pengajarannya banyak dan antar dosen tidak ngobrol, akhirnya struktur pembelajarannya seringkali mahasiswa bingung, ini gimana ya, belajarnya gimana ya. Gitu. Nah, di kita coba strukturkan supaya si si peserta itu tidak kehilangan struktur pembelajaran. Itu yang kemudian menurut saya memudahkan teman-teman untuk belajar. Jadi ngerti nih, kemarin saya sampai mana, ngelanjutinnya kemana, gitu. Sudah dibuat seperti itu pun, masih banyak yang nanya, Pak, kemarin saya sudah video nomor 1, hari ini saya video nomor berapa? Ya kalau habis nomor 1 ya pasti nomor 2, kan sesederhana itu. Jadi kita sudah coba urutkan satu persatu supaya eh, peserta itu dengan mudah memahami, dengan mudah mengikuti peta pembelajaran. Gitu ya. Oke, apalagi Kak, yang channel tadi cuma ada yang satu kan ya, yang PAI. Iya, channelnya. Jadi setiap setiap grup diskusi itu selalu didampingin dengan channel. Kenapa? Karena teman-teman itu kalau tiap hari baca grup diskusi juga pusing. Karena yang dibutuhkan adalah hanya informasi penting. Tapi teman-teman juga pada saat yang sama, kalau baca di channel doang terus nggak paham, juga butuh tanya. Sehingga teman-teman apa namanya diberikan kesempatan bertanya melalui grup diskusi, kira-kira gitu. Jadi kalau teman-teman modenya silent reader, pengen butuh ketenangan, berarti teman-teman bacanya di channel, gitu ya. Cuman butuh tenang nih, informasi penting aja yang saya baca. Nah, kalau begitu baca ada yang nggak paham, kan berarti teman-teman butuh tanya kan? Tanyanya di mana? Tanyanya di grup diskusi, gitu. Nanti kita buatkan aturan mainnya dengan lebih, kalau nanti di bimbel kita ada aturan main, setiap pertanyaan harus pakai tagar as gitu ya, supaya apa? Supaya fasilitator itu ngerti bahwa ada pertanyaan dan diharapkan semua pertanyaan itu terjawab. Jadi jangan sampai ada pertanyaan sudah capek-capek merumuskan pertanyaan tidak dijawab. Nah, gitu standarnya kita gitu. Dan antara si pengajar dan yang belajar sama-sama mudah memahaminya. Jadi pakai tagar as kayak gini nih. Kalau mau tanya, berarti nanti semua fasilitator ngerti, oh ada pertanyaan dari Mbak Jenika misalnya. Kalau nggak pakai tagar as, ada kemungkinan pertanyaanmu kelewat, nggak terjawab. Karena nanyanya subuh-subuh udah ketimpa kan. Itu. Tapi kalau pakai tagar as kan gampang dicari itu. Oh, ada pertanyaan nih. Gitu. Tanyanya subuh, dijawabnya jam 8 malam. Sehingga perlu ada penanda khusus bahwa ada pertanyaan yang belum dijawab. Gitu. Oke ya.
Nah, kalau teman-teman mau membiasakan itu di grup umum, boleh. Sehingga nanti admin itu bisa menjawab pertanyaan yang memang perlu dijawab. Karena ada pertanyaan yang bukan pertanyaan. Yang saya maksud pertanyaan bukan pertanyaan itu gini. Kalimatnya kalimat tanya, menggunakan tanda tanya. Tapi sebetulnya itu bukan pertanyaan karena di pengumuman sudah ada. Gitu ya, paham ya? Oke, ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan, didiskusikan, monggo. Saya mohon maaf ini nggak bisa open cam karena memang saya lagi pindahan, rumahnya lagi dibongkar. Eh, jadi ini di tempat tinggal sementara berantakan, jadi saya nggak perlu open cam lah. Nggak enak ditontonnya gitu ya. Nanti kalau mau open cam nanti aja di bimbel kali. Oke, ada yang mau bertanya? Jangan komplain dulu ya, kok Pak Satumin nggak mau open cam. Bukan nggak mau open cam, tapi situasinya sedang tidak memungkinkan untuk open cam. Kalau S1 manajemen pendidikan dengan manajemen saja, saya rasa itu beda jauh ya. Saya rasa itu beda jauh. Oke, silakan. Saya mau ditanyakan lagi. Atau Mbak Yuni, Pak Suryono mau menambahkan informasi yang perlu ditambahkan, silakan. Jangan sampai nanti apa namanya, saya tulis aja ya di grup umum ya. Kita akan membiasakan apa pertanyaan yang akan dijawab jika pertanyaan tersebut diawali dengan tanda tagar lalu lintas. Ya, oke, monggo. Tadi siapa lagi yang perlu? Oh, Yuni lagi konser dangdut. Oke, biarin aja. Sudah lagi hajatan. Pak Sur, perlu menambahkan sesuatu? Oke, jadi eh, itu teman-teman kalau misalnya ada yang alumni Bimbel sudah saling saling apa saling ledek-ledekan itu karena memang mereka sudah saking dekatnya gitu ya. Eh, Mereka merasa punya kekeluargaan yang sangat erat karena memang kalau sudah sampai di grup bimbel itu saya sangat menganjurkan sesama anggota bimbel harus saling membantu, harus mau saling membantu. Jadi tidak peduli siapa dia, toh kita sebenarnya blind competition kan. Kita tidak bisa mengintip siapa teman, siapa lawan. Sehingga sebaiknya sejak awal kita menabur kebaikan saja. Dan toh ternyata kemarin saya sempat posting di grup ya, yang flexing. Nih, bukan anak arsip, dia lulus dengan predikat terbaik ketika masuk P3K, dia lulus, terus kemudian dia di tahun ini juga langsung jadi arsiparis teladan 1 di Kota Malang. Itu juga bukan anak lulusan arsip, gitu. Ketika dia praktekkan ilmunya, tetap saja dia apa namanya bisa menjadi arsiparis teladan, gitu ya. Walaupun ya memang anaknya rajin, terus kemudian ikut bimbingan alumni dan seterusnya ya. Jadi teman-teman yang lulus di tes itu tidak semuanya bisa langsung praktek kerja. Kenapa? Karena memang bimbel ini saya formulasikan hanya untuk
menghadapi tes dengan efektif. Jadi seringkali saya menghentikan peserta, tolong berpikirnya jangan terlampau jauh, cukup kuasai ini saja, yang lain jangan dipikirkan dulu, karena materinya sangat banyak. Sehingga ketika teman-teman menghadapi tes, teman-teman itu jago ngadepin tesnya. Tapi begitu praktek belum tentu, gitu ya. Bisa jadi begitu ngadepin praktek, menurut saya idealnya ini teman-teman yang lulusan bimbel PAI itu akan kalah jauh dari teman-teman yang memang kuliah di kearsipan. Kenapa? Karena memang mereka sempat berpraktek. Mereka kuliahnya 3 tahun, 4 tahun. Tapi ketika ngadepin tes, anak PAI itu tesnya lebih unggul di atas kertas. Tapi ketika praktek, biasanya akan lebih unggul yang anak-anak D3 ataupun D4 kearsipan. Jadi bukan berarti kalau anak bimbel PAI tesnya peringkat 1 instansi maupun instansional maupun nasional, bukan berarti nanti ketika praktek dia juga lebih baik dari anak yang kuliah D3 atau D4 kearsipan. Kenapa? Kenapa kok bisa gitu? Karena memang bimbel ini didesain untuk menghadapi tes, gitu ya. Itu ceritanya. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Jadi kenapa kok bisa anak belajar 1,5 bulan maksimal 2 bulan kok bisa ngalahin anak kuliahan? Kenapa kok bisa? Karena memang desainnya untuk menghadapi tes, gitu ya. Bukan berarti mereka lebih pinter dari yang kuliah, bukan. Asumsinya enggak kayak gitu. Asumsinya adalah bimbel ini cocok untuk menghadapi tes, gitu. Karena yang teman-teman akan hadapi tes dulu. Yang penting teman-teman bisa masuk dulu. Masuk dengan nilai yang sangat memuaskan, gitu ya. Ya udah aman, nyaman gitu hadapinnya. Monggo. Cukup sampai di sini saja. Oke. Nah, informasi tambahannya, teman-teman kalau masuk bimbel itu yang dibekali itu bukan hanya pengetahuan teknis. Ini yang mungkin tidak akan teman-teman dapatkan kalau teman-teman ikut bimbel lain. Tanyalah ke yang bahkan yang ketidak lulus, teman-teman yang sempat tidak lulus itu ya. Atau teman-teman tonton aja testimoni, itu kan yang ikut testimoni juga ada yang tidak lulus. Apa kata yang tidak lulus? Yang tidak lulus pun merekomendasikan untuk ikut bimbel. Kenapa kok tidak lulus tetap merekomendasikan ikut bimbel? Karena memang, misalnya gini, saya kemarin ketemu di Kemendes, dia daftarnya di BPK, salah sendiri dia nyebrang ke BPK. Terus ditanya, kamu lulus nggak? Enggak. Kenapa? Karena formasinya 2, urutan 1 sampai 8, anak PAI semua. 1 sampai 8. Coba bayangkan itu. Ya, 1 sampai 8. Formasinya 2. Ada yang formasinya 1. 1 sampai 3 anak bimbel PAI. Ke bawah, di luar anak PAI. Ya gimana dong? Saya juga nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau ditanya, Pak, tingkat kelulusan gimana? Nah, itu agak susah karena jumlah formasinya dengan jumlah ini beda. Nah, tahun ini beda. Tahun ini beda. Saya yakin jumlah formasinya muat kalau tahun ini. Mencukupi. Jadi paling 1:2 atau 1:3. Jadi kalau teman-teman masuk ke bimbel, potensi besar teman-teman akan dapat NIP di Desember nanti. Kira-kira gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau sudah cukup, kalau tidak ada yang mau menambahkan, saya akan segera akhiri. Saya akan upload di YouTube gitu ya, hasil Zoom kita malam hari ini. Suara saya masih kedengaran jelas kan ya? Jangan-jangan saya dari tadi ngomong sendiri. Suara saya jelas? Tolong direspon. Jelas, oke. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, berarti memang benar-benar tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, sementara saya akhiri. Saya berterima kasih atas perhatian, atensinya, waktunya teman-teman. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Terima kasih.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya leave Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.